البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Walaupun semuanya adalah ulama dan fuqaha, cuma yang banyak ucapan biasanya terkenal memang itunya kalam-kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walakinnal awwal aqrab, tetapi pendapat yang pertama itu yang lebih dekat, yaitu bahwasanya masalah masalah sababun nuzul akhirnya ya. Pendapat yang pertama itu idza dzakara kullu wahidin minhuma sababan. Yang pertama berarti apa maksudnya itu? Yaitu ayat ini turun sekali, tetapi dia berlaku untuk beberapa sebab. Walaupun pendapat kedua itu mungkin ayat turun beberapa kali, itu mungkin. Tapi pendapat yang pertama ini lebih dekat, yaitu ayatnya turun sekali tetapi dia berlaku untuk beberapa sebab. Idza dzakara kullu wahidin minhuma sababan linuzulil ayah bilafdhin sharih aw bilafdhin dhahir. Apabila masing-masing dari sahabat itu menyebutkan suatu sebab tentang turunnya ayat dengan lafaz yang jelas atau lafaz yang istilahnya yang sangat jelas dan lafaz yang jelas tapi ada kemungkinan lain, ala hasabi ma syarahna, sebatas setakat apa yang telah kami jelaskan, fahal naqul, maka apakah kita katakan inna sabab muta'addidun wal musabbab wahid, yaitu sebab itu banyak sementara yang disebabkan hanya satu, yaitu ayat turun sekali saja tapi sebabnya banyak, au naqul, ataukah kita katakan inna sabab muta'addidun wal musabbab muta'addid, sebabnya banyak demikian pula yang disebabkan, yaitu yang turun itu juga banyak, yaitu beberapa kali. Wa anal ayah shara linuzuliha sababan, dan bahwasanya ayat tadi memiliki dua sebab untuk turunnya dia, ayyuhuma aqrab, al awal, mana yang lebih dekat, yaitu yang pertama. Li'anna takarrura nuzulil ayah khilaful asal, karena terulangnya turunnya ayat ini menyelisihi asal. Asalnya adalah ayat turun sekali, suatu surat turun sekali. Walaupun nanti Jibril datang murajaah, tapi fungsinya murajaah istilahnya, statusnya bukan untuk bukan untuk mewahyukan sesuatu yang sama persis. Baik, walaupun semuanya mungkin, cuma yang lebih dekat adalah yang pertama memang. Al aslu annal ayah nazalat marratan wahid. Ini memang beliau khutbah, beliau ceramah, jadi dengan bahasa bukan dengan tulisan. Pada asalnya ayat itu turun sekali saja. Fatakunul asbabu sabiqatan ala nuzulil ayah, sehingga jadilah sebab-sebab itu dia lebih dulu datang terhadap turunnya ayat. Yakni annahu wujida sababun wa sabab, yaitu didapatkan sebab 1, sebab 2 dan sebab 3. Summa anzalallahul ayah, kemudian Allah menurunkan ayat tadi, mubayyinatan li hukmi hadhil umur, untuk menjelaskan hukum dari perkara ini. Ma annahu nadir an tanzilal ayah marratain, walaupun memang jarang untuk ayat itu turun 2 kali. Waqad dzukira anna surat al-Fatihah nazalat marratan fi Makkah wa marratan fil Madinah. Telah disebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu sekali turun di Makkah dan sekali turun di Madinah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam untuk sanadnya. Kalau di Asbabun Nuzul Syekh Muqbil itu tidak dapatkan. Dan juga Asbabun Nuzul yang disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri dalam tafsir beliau, dan juga tambahan-tambahan sahih, beliau juga enggak menyebutkan itu. Baik. Lakinnal kalama ala annahu idza ta'addada dzikrul asbabis sharihah fi nuzulil ayah fa innaha tuhmal ala ahadi amrain. Akan tetapi pembicaraan kita adalah apabila penyebutan sebab-sebab yang jelas itu terulang tentang turunnya satu ayat, maka dia itu dibawa kepada salah satu dari 2 kemungkinan atau 2 perkara. Mahuma itu? Imma annal asbab muta'addidah wan nuzulu wahid, yaitu boleh jadi sebabnya itu berbilang tetapi dan turunnya hanya sekali saja, turunnya ayat. Wa imma annal asbab muta'addidah wan nuzul muta'addid, dan boleh jadi sebab memang berbilang dan turunnya juga berbilang. Hadza idza kana kullu
kullun minas sighataini sharihan fin nuzul. Ini apabila masing-masing dari dua pola kalimat tadi jelas-jelas menjelaskan tentang turunnya ayat tadi, disebabkan oleh ini dan ini dan ini. Amma law qala ahaduhum, adapun kalau salah satu dari mereka mengatakan nazalat fi kadza wa qala al-akhar kana kadza fa nazalatil ayah. Yang pertama mengatakan ayat ini turun tentang ini, yang lain mengatakan ayat ini terjadi demikian lalu turun ayat ini, fa ma'lumun annana nuqaddimus tsani. Maka telah diketahui bahwasanya kita mendahulukan yang kedua tentang sebab turun. Li'annahu dzahir, karena ini yang lebih jelas. Wa kadzalika law qala tsani, begitu pula kalau orang yang kedua mengatakan sababun nuzuliha kadza, sebab turunnya ayat ini adalah demikian. Ini betul-betul sharih. Wal awwal qal, yang pertama mengatakan nazalat fi kadza, ayat ini turun tentang ini. Nuqaddimus tsaniya aidan, kita juga lebih mendahulukan yang kedua. Alladzi qala sababun nuzul, yang mengatakan sebab turunnya demikian. Li'annahu sharih, karena dia sangat jelas. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hadani sinfani alladzani dzakarnahuma fi tanawwu'it tafsir. Dua jenis pendapat tadi yang kami sebutkan di dalam beraneka ragamnya tafsir terhadap suatu ayat, taratan li tanawwu'il asma'i was sifat. Boleh jadi adalah dikarenakan berbilangnya nama-nama dan sifat. Ketika membahas masalah roti, membahas masalah pedang, itu namanya banyak dan sifat-sifatnya banyak. Padahal apa? Al-musamma wahid, yang dibicarakan satu. Wa taratan li dzikri ba'di anwa'il musamma wa aqsamih. Dan terkadang pembahasannya itu adalah untuk menjelaskan sebagian dari jenis dari objek yang dinamai tadi dan juga jenis-jenisnya. Seperti masalah roti itu, roti sendiri bermacam-macam. Katamsilat, yaitu seperti contoh, yaitu sekedar menjelaskan contohnya. Seperti ketika membahas masalah apa itu, ini membahas masalah sholat, yang itu membahas masalah masalah apa dulu itu? Masalah zakat ya, zakat dan nafkah. Masalah orang yang lebih dulu untuk yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa humal ghalibu fi tafsiri salafil ummah. Dua perkara inilah yang paling dominan di dalam tafsir salaful ummah, karena mereka intinya adalah apa? Ingin menjelaskan agar orang segera beramal. Oh, maksudnya begini. Tayyib. Alladzi yudhannu annahu mukhtalaf, yang disangka ini tafsir yang berbeza-beza padahal dia itu intinya sama. Tayyib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, afadanal muallif rahimahullah fi tanawwu'il asma'i was sifat. Sang penulis rahimahullah taala memberikan faedah pada kita tentang beraneka ragamnya nama-nama dan sifat. Mithlu as-sarim wa muhannad wa maslul wa saif, ya semuanya adalah pedang artinya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Wa taratan li dzikri ba'dhi afradil musamma, terkadang untuk menjelaskan tentang sebagian individu dari objek yang dinamai tadi. Mithlu faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu apa? Haitsu fassara ba'dhum hadza bil musallin wa fassara ba'dhum bil mutasaddiqin, yang mana sebagian dari para sahabat menafsirkan tentang sholat, bukan membatasi tapi contoh. Yang lain menafsirkan yaitu orang-orang yang bersedekah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tiga ciri ini dalam surah berlari ya? Apa itu? Dalam surah Al-Baqarah pun disebut. Surat apa? Al-Baqarah. Ya, yang mana? Tiga golongan. Yang pertama orang yang bersedekah. Itu bukan al-waqiah, itu fatir. Fatir. Itu yang fatir, Iya, itu langsung satu ayat. Summa arafnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Iya, dia satu kesatuan.